Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam hangat untuk semua rekan-rekan Himasos, Visip Unsri, juga semua pendengar. Podcast kita kali ini dibawakan spesial oleh Dinas Kajian Ilmiah Himasos, Visip Unsri, periode 2021. Di mana aku sendiri, Riki Riansyah, sebagai moderator dan pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Gubernur Mahasiswa Visip Unsri periode 2021-2022, Kak Muhammad Iqbal Agung Santoso. Nah, pendengar sekalian, Muhammad Iqbal Agung Santoso atau yang biasa kita sapa Kak Santos, lahir pada tanggal 6 Juli 1999. Ia menempuh pendidikan di SD Negeri 17 Kayu Agung, SMP Negeri 1 Kayu Agung, SMK Negeri 1 Kayu Agung, dan sekarang Sosiologi Universitas Sriwijaya. Kak Santos juga aktif di berbagai organisasi, di antaranya Ketua Tim Basket Putra SMK Negeri 1 Kayu Agung, Ketua Pramuka Putra SMK Negeri 1 Kayu Agung, Kepala Dinas Kerohanian Himpunan Mahasiswa Bende Segugu, Staf Ahli Kementerian Sosial Masyarakat Lingkungan BMKM Universitas Sriwijaya, Kepala Dinas Humas Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Sriwijaya, Sekretaris 1 Dewan Kerja Cabang Kuarcap Ogan Kemering Ilir, dan Gubernur Mahasiswa BMKM Visip Universitas Sriwijaya. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah memasuki semester keempat kuliah online. Tentunya kita sudah sangat terbiasa untuk belajar dari rumah melalui video conference dan tidak pernah tatap muka secara langsung. Tentu di awal-awal kuliah online dulu, kita sempat mengalami istilahnya mirip-mirip kultur shock, ya. Di mana ada suatu kebiasaan baru yang sama sekali belum pernah kita temui. Dan tiba-tiba kita harus jalani. Namun seiring berjalannya waktu, kini kita sudah mulai terbiasa ya, dan tentunya dengan proses adaptasi yang tidak sebentar. Nah, karena semester ini kita juga masih kuliah online, tentunya teman-teman akan tertarik dengan podcast yang kali ini akan disampaikan. Podcast kali ini akan membahas mengenai tips dan trik tetap aktif dan produktif saat kuliah online. Wah, sangat menarik bukan? Tidak perlu basa-basi lagi, mari langsung kita dengar aja nih pematerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sudah perkenalan ya, tapi saya ingin perkenalan lagi. Perkenalan saya Muhammad Iqbal Agung Santoso. Saat ini diamanahkan menjadi Gubernur Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dari tema yang disampaikan oleh kawan-kawan panitia, yaitu tips dan trik tetap produktif serta aktif selama kuliah online, menurut saya itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam tips and triknya, saya ingin membahas dulu nih terkait dengan apa aja sih yang menjadi penyebabnya. Jadi menurut saya, setelah saya melihat dan menganalisis kehidupan sekitar, ada 4 hal ternyata yang membuat kita itu kurang produktif saat kuliah online. Yang pertama itu kurangnya pengawasan. Jadi ketika memang kita di rumah, itu kita nggak ada dosen tuh, kita nggak ada orang yang biasanya marahin kita waktu di kelas ataupun waktu di kampus gitu. Jadi kita ya ada saja kawan-kawan kita itu yang tidur saat kuliah gitu, ataupun memang dia Zoom-nya aktif tapi orangnya kemana. Itu salah satu hal yang buat kurang produktif. Dan yang kedua itu banyaknya disfungsi yang membuat pekerjaan menjadi hilang fokus atau pecah fokus lah biasanya tuh. Jadi ketika memang kita di rumah, kita harus akui bahwasannya kalau kita itu ada di atas kasur, itu kata orang yang gaya gravitasinya lebih tinggi dari tempat manapun, itu membuat kita seringkali pengen tidur ataupun lain sebagainya. Jadi memang di rumah ini membuat kita itu malas-malasan biasanya. Dan yang ketiga, itu sering terjadi miskomunikasi. Jadi ini salah satu hal yang membuat kita kurang produktif juga nih pada saat kuliah online. Salah satunya hal miskomunikasi. Jadi banyak sekali itu ketika kawan-kawan membuat agenda ataupun program kerja, organisasi, miskomunikasi ini menjadi salah satu hal yang membuat kita menjadi terkendala dan akhirnya kurang produktif. Dan yang terakhir, yaitu masalah keamanan data. Dalam artian banyak sekali nih
hal-hal yang harusnya rahasia menjadi terbeberkan ke layak umum gitu. Alhasil membuat kawan-kawan sekalian itu kurang suka membuat suatu karya dan akhirnya kita tidak produktif. Tapi ternyata memang ada hal-hal yang bisa dilakukan kayak itu untuk membuat kita tetap produktif pada saat kuliah online ini. Jadi tips yang pertama itu adalah mempersiapkan diri layaknya ingin pergi kuliah. Kenapa KKA ini adalah salah satu poin penting dalam hal kita supaya lebih produktif pada saat kuliah online? Karena contoh nih, saya beri contoh bahwasannya kita itu walaupun kuliah online, kita tetap mandi pagi, tetap mempersiapkan diri kita seakan-akan kita mau kuliah secara offline gitu. Baju kita rapi dan lain sebagainya gitu. Karena ketika memang kita sudah mandi dari pagi, itu akan membawa kita menjadi lebih semangat gitu. Pikiran kita lebih tercerahkan dibandingkan ketika memang kita pagi-pagi ataupun kuliah itu tidak mandi dulu gitu. Nah, inilah yang menjadi studi kasus ketika memang ada orang yang kuliah online tapi nyawanya tidak di situ. Dalam artian dipanggil dosen tidak nyaut ataupun kurang masuk kayak gitu materinya ke pikiran kayak gitu. Itu tips yang pertama. Yang kedua, memanajemen waktu dengan baik. Mungkin kawan-kawan sekalian yang ikut organisasi sering tuh yang namanya manajemen waktu. Tapi implementasinya ini yang agak kurang kayak gitu. Jadi ketika memang kita ingin menjadi orang yang sukses, maka manajemen waktu kita harus lebih baik kayak gitu. Jadi kalau memang kita kuliah online, nggak apa-apa. Kita buat timeline waktu kita selama 1 hari itu agar memang lebih produktif lagi. Jadi kalau misalnya kita kuliah secara offline, itu kita kuliahnya jam 8, nggak apa-apa waktu kita kuliah secara online, kita bangun jam 8 juga. Kita mempersiapkan semuanya dari jam 8. Setelah dari jam 8, dibuat timeline lagi tuh. Setelah dari kuliah ini, kita harus istirahat jam berapa ya gitu. Dan kita harus melakukan apa di jam segini. Karena ketika memang kita sudah ada manajemen waktu ataupun ada timeline selama 1 hari itu, nah kita itu lebih terarah lagi gerakannya ya tuh. Dan alhasil akhirnya kita bisa menghemat waktu gitu. Dan waktu yang lebih yang lainnya bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lainnya kayak gitu. Nah, otomatis ya kalau memang ada timeline, otomatis kita harus disiplin. Jadi jangan sampai kita cuma buat timeline di malam hari, tapi besoknya kita malahan nggak disiplin. Gitu. Dan yang ketiga itu hindari kegiatan di atas kasur. Nah, ini yang beberapa kali saya sempat sampaikan di awal tadi, bahwasanya jangan sampai kita itu memulai sesuatu kegiatan di atas kasur yaitu. Karena memang banyak orang yang beranggapan bahwasanya di atas kasur itu ya memang tempatnya untuk beristirahat, bukan tempat untuk bekerja. Jadi di atas kasur itu ya kita optimalkan untuk beristirahat. Jadi jangan sampai salah nih. Kayak kita di ruang kerja kita malahan tidur, tapi di atas kasur kita malahan main, gitu. Bukannya untuk beristirahat. Jadi memang harus dipastikan mana saatnya kita tidur atau beristirahat, mana saatnya kita untuk bekerja. Dan tempatnya pun harus mendukung. Nah, yang keempat, itu tetap semangat. Walaupun kita secara online, kita harus tetap semangat gitu. Dalam artian di sini adalah kita harus tetap berpikir positif. Karena dengan kita berpikir positif, maka kita akan menjadi orang yang optimis dalam suatu hari itu. Nah, jadi jangan sampai kita tuh berpikiran, nak apa ya, nak tidur be apa cak mana. Jangan sampai berpikiran kayak gitu. Jadi kita harus berpikiran, hari ini saya harus menyelesaikan agenda ini. Hari ini saya harus menyelesaikan buku bacaan 1 halaman kayak gitu. Atau hari ini saya harus menyelesaikan pekerjaan ini. Dan besoknya saya harus menyelesaikan pekerjaan yang satunya lagi yaitu. Nah itu adalah salah satu berpikir positif yang akhirnya membawa kita ataupun mood. Bahasa anak muda itu adalah mood gitu. Mood kita menjadi lebih baik lagi. Dan ujung-ujungnya kita akan menjadi orang yang lebih produktif lagi dalam 1 hari itu. Dan yang kelima adalah berolahraga. Nah ini jangan sampai kawan-kawan walaupun di rumah itu tidak berolahraga kayak gitu. Karena banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk berolahraga, yaitu
Salah satunya adalah kita bisa main skipping di rumah kayak gitu, ataupun kita bisa push up, ataupun bisa sit up. Itu banyak tuh olahraga-olahraga yang ternyata tidak membutuhkan tempat yang khusus kayak gitu. Alhasil kita bisa berolahraga di depan teras, kita bisa berolahraga di kamar kita sendiri itu ketika memang itu memungkinkan. Olahraga ini menjadi penting karena pertama untuk membuat tubuh kita menjadi sehat gitu. Dan yang kedua, ini juga berkaitan dengan imun tadi ya, ataupun juga mood kita tadi. Ketika memang tubuh kita sudah sehat, maka mood kita akan menjadi positif gitu. Dan akhirnya kembali lagi akan menjadi orang yang lebih produktif lagi gitu. Dan yang terakhir adalah menambah pengetahuan gitu. Dalam artian, kalau memang kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi atau lebih produktif lagi, banyaklah kita buat pengetahuan, baca buku, ataupun yang sekarang ini lagi banyak-banyaknya kegiatan adalah webinar. Gitu. Di webinar itu kita akan menjadi orang yang lebih tahu lagi, yaitu pengetahuan umum kita akan menjadi luas lagi gitu. Dengan pengetahuan yang lebih luas lagi, insya Allah ke depan pikiran kita akan menjadi lebih produktif lagi, dan kita akan menjadi orang yang lebih bersemangat lagi, orang yang memiliki pengetahuan lebih lagi gitu. Ketika memang pengetahuan kita sudah lebih, maka kita bisa menjadi orang yang lebih kreatif lagi, dan akhirnya kita bisa menjadi orang yang lebih produktif gitu. Nah, jadi itu sih sebenarnya yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana caranya agar tetap lebih produktif selama kuliah online kayak gitu. Nah, pesan terakhir dari saya adalah saya sering buat filosofi seperti ini, itu kawan-kawan sekalian. Jadi ibarat sebuah nelayan itu tidak akan menjadi nelayan yang hebat ketika memang kita itu tidak diuji oleh ombak-ombak yang besar gitu. Begitupun juga hidup kita, ketika memang kita ingin menjadi orang yang sukses, ya kita harus menjadi orang yang lebih kreatif lagi, itu orang yang lebih produktif lagi. Karena jarang ataupun bahkan tidak ada orang yang sukses itu adalah orang yang malas. Tapi orang yang sukses itu adalah orang yang selalu produktif dan pikirannya kreatif kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Muhammad Iqbal Agung Santoso atas pemaparannya. Wah, ternyata menarik sekali pendengar tips dan trik yang diberikan oleh Kak Santos untuk tetap aktif dan produktif saat kuliah online. Semoga pemaparan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa menerapkan apa yang Kak Santos share ke kita ya pendengar. Nah pendengar sekalian, tak terasa podcast kita udah di penghujung nih. Saya Ricky selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.